itu juga dijadikan ghanimah untuk kaum muslimin, yaitu tanah Khaybar. Iya. Itulah makanya bukan hanya harta ghanimah yang didapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Ahzab dan setelah kehancuran Bani Quraidah, tapi juga ya Rasulullah mendapatkan tanah. Bayangkan. Iya, banyak. Jadi ini kekalahan kemenangan yang sangat besar yang pada awalnya apa? Ketakutan, tapi pada akhirnya kemenangan, kebahagiaan yang memuncak. Iya, subhanallah. Makanya dia wariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, begitupun tanah yang belum pernah kamu injak. Maksudnya sebagian ahli tafsir menafsirkan tanah yang belum pernah kamu injak, tanah Khaybar. Iya, tanah Khaybar. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Iya, Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Maka ini kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mewarisi tanah dari orang-orang Yahudi, Bani Quraidah. Dan kita sekarang masuk membaca sedikit terakhir apa yang menjadi tadabbur dari ayat kita pada malam hari ini. Di sini disebut kita pilih-pilih saja. Iya. Di sini Allah katakan pada tadabbur ayat 25, waraddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang kafir itu ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat mereka dalam keadaan marah, jengkel, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan. Di sini dikatakan tadabburnya, bayangkan mu'minuna jaw'a yarbutuna al-hijara ala butunihim fi bardin syadid. Awalnya kaum mukminin yang menghadapi perang ini dalam keadaan lapar, mengikat perutnya dengan batu. Bahkan Rasulullah sendiri mengikat 2 batu di perutnya karena lapar ketika menghadapi dan menggali parit pada saat perang Ahzab. Tapi lihat bagaimana Allah mengembalikan keadaan dan memberikan kemenangan total dan kemenangan yang sangat besar kepada mereka karena kesabaran, tawakal dan rasa optimisme yang mereka hadirkan di dalam hati mereka. Iya. Kemudian di antara tadabbur dari ayat ini juga, iya, di sini disebutkan, iya, wa kafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah mencukupkan kaum mukminin dan tidak menjadikan bagi mereka peperangan. Ulama kita mengatakan idza aradallahu nasraka fala tas'al 'anil uddata wal itad fatilka la wazna laha 'indahu fatakfi minhu faqat kalimatakun fayakun. Kalau engkau sudah memohon dan menginginkan pertolongan dari Allah dan engkau yakin pertolongan itu akan datang, ketika pertolongan itu datang jangan lagi tanya bagaimana bentuknya dan bagaimana modelnya. Ya, dan bagaimana Allah mendatangkan pertolongan itu? Cukup dengan kalimat 2 huruf saja, kun, jadilah, maka jadilah. Cuma sekarang memang kita diuji dengan keadaan kaum muslimin pada hari ini. Betul-betul kita diuji ini. Ya. Kalau orang-orang yang lemah imannya, dia akan mengatakan tidak ada harapan. Sudah setahun genosida, ya bahkan 2 tahun, menjelang 2 tahun genosida, tidak ada perubahan. Tapi orang yang mukmin, sebagaimana pada ayat kemarin, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ketika kaum muslimin sudah melihat pasukan Ahzab datang, yang tadinya mereka takut mendengarkan kabar mereka, tapi ketika mereka diberikan rasa optimis kepada Rasulullah, melihat pasukan Ahzab itu tidak menambah di dalam hati mereka kecuali iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang harus kita hadirkan pada hari-hari ini. Bagaimanapun keadaan yang beratnya kita hadapi, saudara-saudara kita hadapi, tapi tetap harus ada harapan, harus ada optimis bahwasanya pasti ada pertolongan datang, tinggal kita bersabar. Bahkan saya mau tanya sekarang jamaah, ketika Nabi mengabarkan dalam perang Ahzab keruntuhan Persia dan Romawi, saya mau tanya, apakah Nabi mendapatkan keruntuhan, masih hidup pada saat keruntuhan perang Persia dan Romawi? Apakah Rasulullah masih hidup? Sudah wafat jauh setelah Rasulullah meninggal. Bahkan itu terjadi di zaman Umar. Rasulullah tidak sempat lagi melihat impian yang terwujud itu dari penaklukan kaum muslimin. Ini Rasulullah tidak melihat, tapi Nabi yakin dan sudah diperlihatkan itu. Ya, makanya meski kita pun juga, meskipun sudah bertahun-tahun mungkin, dan kita mungkin sudah meninggal nanti dan kita tidak sempat melihat kemerdekaan dari Palestina, tapi yakin anak cucu kita yang akan menyaksikannya insyaallah. Ya, anak cucu kita yang akan menyaksikannya. Yakin, tidak ada kata ragu di dalamnya. Ya,
Tinggal kita bagaimana, pertanyaannya adalah apa sumbangsi dan aksi kita terhadap kepedulian kepada mereka. Itu. Allah tidak menuntut kita melihat keberhasilannya. Allah tidak menuntut kita melihat bagaimana bangsa Palestina merdeka. Tidak ada kewajiban. Tapi kita dituntut untuk tetap berusaha, berharap, berprasangka baik bahwasanya insyaallah kemerdekaan mereka akan dapatkan. Bismillah taala. Iya. Maka itu jangan sekali. Iya. Kemudian yang terakhir mungkin di antara tadabbur yang dari ayat yang mulia ini, ya, di sini ketika Allah mengatakan Allah mewariskan kepada kalian bumi mereka, harta-harta benda mereka, bahkan tanah mereka, ya. Ya, ulama mengatakan di sini, ya, man dhaqa bihimul madza alham wa taghayyarat ahwalahu wa dhanna anha lan tataghayyar al-afdal tadzakkar wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Siapa yang mengalami kesempitan, kegelisahan dan keadaan yang berubah-ubah, ya, dan dia menyangka ini ujian begitu berat, musibah begitu berat, Ustaz, masalah datang satu demi satu, saling berganti, ya. Kita katakan, ingat ayat ini. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu qadir. Qadir itu artinya maha mampu untuk merubah keadaan dalam sekejap, sebagaimana Allah merubah keadaan pasukan Ahzab. Itu optimisme kita selalu kita hadirkan ketika masalah sedang memuncak. Iya. Kemudian terakhir, fa kana Allahu ala kulli syai'in qadira bathu amniyati qalbaka wa tumuhatika wa ahlamika wa amalika li rabbika wa la taqul hadza katsirun mustahil. Jangan perbanyak mengatakan kata-kata mustahil dalam keadaan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kaum mukminin selalu diajarkan untuk memasukkan harapan, ya, cita-cita dan prasangka baik kepada Tuhannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Sesuatu yang mustahil pun Al-Qur'an, kalau kita perhatikan kisah-kisah Al-Qur'an, banyak kisah-kisah orang soleh itu yang di luar akal. Di luar akal, dan itu bisa terjadi. Akal sudah tidak bisa menerimanya, tapi Allah menjadikan itu bisa terjadi. Seperti apa contohnya? Nabi Zakaria misalnya, yang istrinya hamil ketika nanti di usia tua, padahal istrinya sudah dicap mandul. Begitu Nabi Ibrahim dengan istrinya. Bahkan ada yang lebih hebat lagi, Maryam alaihissalam, tanpa disentuh laki-laki, Allah meniupkan ruh ke dalam perut beliau dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Semua sesuatu yang mustahil secara akal, tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah tidak. Ya. Maka Allah, ini dari antara hikmahnya, Allah sengaja mengajarkan dan menyebutkan kisah-kisah hebat ini dalam Al-Quran, agar kemudian kita yang masalahnya mungkin masih ada peluang untuk terjadi, masih ada peluang dan jalan keluar yang bisa kita dapatkan, semakin optimis, masih ada jalan insyaallah. Masih ada jalan. Kalau tadi Nabi Zakaria saja, Nabi Ibrahim saja dikasih sesuatu yang orang-orang sudah mengatakan tidak mungkin dikasih itu, tua tidak ada lagi harapan, tapi Allah mau. Allah mau. Begitupun dengan Maryam alaihissalam. Maka kejadian-kejadian yang lebih kecil daripada itu, atau hal-hal yang lebih kecil daripada itu, yang akal bahkan masih bisa menerkanya bahwasanya masih ada peluang untuk bisa terjadi, kita katakan insya Allah bisa terjadi. Tidak ada kata mustahil. Inilah pelajaran besar. Bagaimana ketika selesainya kita membahas kisah perang Ahzab ini di pertemuan malam hari ini, kesimpulan besarnya dari semua apa yang disebutkan mulai dari awal kisah sampai terakhir adalah satu kata saja: optimis, optimis, optimis. Prasangka baik kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan jadikan gambaran perang Ahzab ini selalu di mata kita, agar kemudian kita selalu menjadi mukmin yang penuh prasangka baik, penuh tawakal dan penuh keyakinan. Insyaallah Allah memberikan terbaik untuk umat ini biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.